Oke, teman-teman, kita akan bahas mengenai apa itu kapasitor ya. Jadi ini sengaja satu sesi kita buat agar teman-teman lebih familiar dengan kapasitor. Nah, di sini saya sudah siapin gambar, teman-teman. Apakah pernah melihat gambar ini? Yes, ini adalah gambar dari motherboard atau papan induk dari suatu komputer ya. Biasanya ada pada laptop atau juga PC. Nah, kalau kita lihat ya, ini saya zoom. Nah, lihat di sini, ini ada komponen yang bentuknya bulat, besar-besar. Yang ini banyak sekali, ini juga sama, ini juga, ini juga. Nah, komponen-komponen inilah yang disebut sebagai kapasitor, gitu ya. Kalau kita cek di Wikipedia ya, atau di Google, ini ada beberapa papan rangkaian motherboard. Ini semua pakai kapasitor. Tapi kalau yang komputer generasi terbaru itu kapasitor sudah sangat kecil sekali ukurannya, nggak sebesar tadi seperti gambar kita yang di awal, nggak sebesar ini. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, nah ini adalah dari penampakan ya bentuk kapasitor. Jadi dia punya dua kaki. Ini kakinya ada dua. Kemudian kalau teman-teman perhatikan, bentuknya juga macam-macam. Ada yang panjang, silinder panjang, ada yang pipih begini ya, yang orange ini. Ada juga bentuknya yang macam-macam lah, yang seperti ini. Ini semua varian dari kapasitor. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini, ada tulisan 2200 mikrofarad. Nah, ini adalah satuan dari kapasitansi atau daya tampung si kapasitor. Nanti kita akan bicara lebih lanjut apa sih yang disebut dengan farad itu. Nah, ini ada yang menarik di sini teman-teman. Jadi kebanyakan ukuran kapasitor yang bisa dibuat itu satuannya itu mikro ya, mikrofarad. Ini juga sama mikrofarad, ini juga mikrofarad. Yang lainnya juga sama, ini 10 mikrofarad. Nah, jadi sebenarnya ukuran 1 farad itu ukuran yang sangat besar sekali gitu. Kalau teman-teman pernah menghitung ya, kalau bumi ini dibuat sebagai kapasitor itu ukurannya nggak sampai 1 farad. Jadi memang 1 farad itu sangat besar sekali untuk menampung yang namanya muatan listrik. Ya, kita akan masuk ke pembahasan lebih detail. Ini saya hapus aja ya gambarnya. Sebentar. Oke. Kita mulai. Jadi kapasitor itu pada prinsipnya merupakan suatu komponen yang secara fisik terdiri dari dua bagian. Jadi teman-teman, pada prinsipnya kapasitor itu merupakan suatu komponen yang terdiri dari dua lempeng seperti ini ya. Lempengnya adalah lempeng logam biasanya, dan lempeng logam ini bermuatan listrik ya. Ini muatan positif misalkan ya. Maka yang bagian sini itu muatannya negatif. Jadi mereka berlawanan tanda. Kemudian di antara kedua lempeng ini itu biasanya dikasih bahan yang namanya bahan dielektrik. Ya, gunanya tuh apa? Gunanya itu untuk memperbesar kapasitansi atau daya tampung dari si kapasitor tersebut. Ya, saya tulis dulu bahan dielektrik. Nah, bagaimana caranya mengisi muatan pada kapasitor? Jadi ini ibaratkan dia masih belum ada muatannya, masih kosong. Jadi si kapasitor ini dihubungkan dengan suatu sumber tegangan begini sehingga kapasitornya akhirnya menjadi bermuatan. Oke ya, jadi saya tulis di sini. Jadi fungsi dari kapasitor ya tadi sudah dijelaskan bahwa dia bisa menyimpan muatan listrik. Ya, ini di gambar kita, ini udah ada muatan listriknya. Kalau diperhatikan, kalau ada muatan listrik seperti ini, maka di sini akan timbul medan listrik, ya, medan listrik yang kita biasa sebut sebagai E. Nah, menyimpan muatan listrik artinya ini implikasinya akan timbul medan listrik. Nah, kalau ada timbul medan listrik seperti ini, maka kapasitor nanti bisa kita hitung, dia itu dapat menyimpan yang kita sebut sebagai energi, ya, energi listrik. Oke, nah kemudian
kita bicara masalah kapasitas. Jadi kapasitor dalam menyimpan muatan itu kita sebut sebagai yang namanya kapasitansi. Oke, kapasitansi ini dikasih simbol namanya C. Nah, di sini kan tadi udah jelas bahwa kapasitor punya kapasitansi kita sebut C. Kemudian kalau ini sumber tegangannya memiliki beda potensial namanya V. Kemudian muatan yang tersimpan di kapasitor namanya adalah Q. Nah, ada hubungan antara kapasitansi C dengan muatan dan V. Suatu persamaan yang menghubungkan adalah C sama dengan Q per V. Gitu ya. Dan di sini C ini tadi kita sebut sebagai kapasitansi. Kemudian Q-nya adalah muatan dan V-nya adalah tegangan. Jadi kalau seperti itu, ini kapasitansi tadi satuannya adalah farad ya, farad. Nah, ini sama dengan coulomb per volt. Oke, jadi 1 farad ya. 1 farad itu sama dengan 1 coulomb per volt. Oke. Nah, lanjut lagi ke bagian ini. Simbol pada rangkaian. Ada 2. Yang pertama itu simbolnya bentuknya seperti ini. Kemudian yang kedua itu bentuknya begini. Ada tanda panahnya begini. Ini untuk membedakan ya, teman-teman. Yang ini itu namanya kapasitor fix ya. Fix kapasitor. Artinya nilai kapasitor itu tidak bisa diubah-ubah, sementara yang ini itu variabel kapasitor. Artinya nilai kapasitansinya bisa diubah-ubah tergantung pengaturannya. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi bagian sini ya. Nah, kita akan mencari hubungan antara tegangan dan arus pada kapasitor. Oke, jadi kenapa ini menjadi penting? Karena ini yang akan kita lihat bagaimana karakteristik dari si kapasitor. Pertama, kita definisikan ya, teman-teman. Definisi arus. Saya tulis dulu ya, definisi arus. I. Arus listrik itu kan adalah muatan yang berpindah per satuan waktu. Jadi ditulis dq dt. Q-nya adalah muatan ya, per satuan waktu. Kita sebut misalkan ini sebagai persamaan 1. Nah, kemudian tadi dari sini ya, ini kan kita punya persamaan nih, C sama dengan Q per V ya. Sorry, ini saya sebut sebagai persamaan 1. Maka yang ini kita sebut sebagai persamaan 2. Nah, karena kita mau mencari hubungan antara tegangan V dan arus I, maka si Q-nya kita ganti ya. Dari persamaan 1 yang ini kita masukkan, berarti Q sama dengan C kali V. Kita ganti di sini, berarti D dt dari Q adalah C kali V. Begitu. Karena kapasitansi suatu kapasitor itu, misalkan dalam hal ini kita bicara tentang kapasitor yang fix ya, berarti dia adalah konstanta. Berarti bisa kita tulis C sama dengan C dV dt. Ini adalah si I-nya. Oke, ini kita sebut sebagai persamaan 3. Nah, ini kita bongkar. Jadi kalau misalkan saya kalikan ke sana, berarti kita dapatkan dV sama dengan 1 per C kali I dt. Begini ya. Nah, kalau kita integrasikan kedua ruas, kita integrasikan begini. Nah, kita dapatkan si V, ini V sebagai fungsi T ya. V sebagai fungsi T sama dengan
1/C integral I-nya juga fungsi T dikalikan dengan dt. Nah, ini kita mengintegrasi T-nya. Misalkan saya ambil dari T dari minus tak hingga sampai ke waktu yang kita tentukan, kita sebut namanya T. Oke. Nah, kalau kapasitor memiliki tegangan awal ya. Tegangan awal yang disebut sebagai V0 ya. Maka persamaan yang di atas ini bisa kita tulis menjadi persamaan yang lebih umum. V fungsi T sama dengan 1/C integral dari, jadi bukan dari tak hingga lagi. Jadi kita mau dari T0 ke T ya. I T fungsi T dari dt plus V0 gitu ya. Ini pada saat T0. Nah, ini persamaan umum tegangan sebagai fungsi waktu dari suatu kapasitor. Misalkan ini saya sebut sebagai persamaan 4. Oke. Sudah dapat ya hubungan antara ini ya, tegangan dan arus pada kapasitor. Nah, selanjutnya kita akan mencari bagaimana sih daya sesaat pada kapasitor ya. Di sini saya tulis dulu. Oke, daya sesaat ya, P-nya. Kan definisi daya itu kan tegangan dikalikan dengan arus. Gitu. Nah, ini kita ganti I-nya. Ya, berarti P sama dengan V kali C dV dt. Ini si I-nya. Dari mana? Ya, dari yang bagian sini. Sebentar kita lihat. Nah, yang ini ya. Yang ini teman-teman. I sama dengan C dV dt persamaan 3. Kita masukkan ke sini jadi begini. Misalkan ini saya sebut sebagai persamaan 5. Oke, ini adalah ekspresi daya sesaat pada kapasitor yang bergantung waktu tentunya di sini ya, berubah terhadap waktu. Kemudian yang selanjutnya kita bicara tentang energi pada kapasitor. Energi itu kan simbolnya W ya, W. Jadi bisa kita tulis, kalau misalkan karena ini bergantung waktu, jadi perubahannya sedikit-sedikit, saya tulis dW ya. dW perubahan energi itu sama dengan, kan kalau rumus masih ingat ya, W sama dengan P kali T begitu ya. Berarti ini kan kita tulis D P kali T. Nah, begini. Kalau kita integrasi kedua ruas begini, kita integrasi sehingga kita bisa dapatkan si W-nya itu menjadi sama dengan integral D P kali T, saya tulis dulu begini, berarti ini menjadi sama dengan integral P fungsi T dikalikan dengan dt ya, berubah terhadap waktu. Nah, ini dari mana? Dari minus tak hingga sampai T. Oke, terus kita ganti, kita masukkan persamaan 5 yang ini ke sini. Kita ganti P-nya. Jadi kalau kita ganti, kita dapatkan si ekspresi W-nya itu menjadi integral dari minus tak hingga sampai T dari V kali C dV dt dikalikan dengan dt gini. Nah, ini bisa habis ya. Kemudian ini C adalah suatu konstanta, nilainya bisa keluar dari integrasi ini. Maka kita tulis ini menjadi sama dengan C integral minus tak hingga sampai T dari V dV. Nah, masih ingat teman-teman berapa integral dari V dV? Yes, jawabannya adalah setengah V kuadrat ya. Berarti kita tulis C kali setengah V kuadrat, batasnya dari, sebentar, ini kan ini bukan batasnya terhadap T lagi ya. Bukan batasnya terhadap T lagi, tapi batasnya terhadap V. Jadi ini pada saat V di minus tak hingga
sampai V pada saat T. Begitu. Jadi ini saya tulis V pada saat minus tak hingga sampai V pada saat T. Nah, ini kemudian menjadi kita masukkan sama dengan, ini W-nya ya, sama dengan C kali setengah, berarti ini VT minus V pada saat di minus tak hingga. Nah, teman-teman ingat bahwa pada saat di V minus tak hingga itu kita tulis tegangannya sama dengan 0. Nah, oleh karena itu, maka ekspresi energi yang tersimpan pada kapasitor berarti sama dengan C kali setengah kali dengan V. Gitu ya, atau bisa tulis setengah CV ya. W sama dengan setengah CV. Nah, ini adalah energi yang tersimpan pada kapasitor. Nah, kalau kita ganti si V-nya ini, ya, V kan sama dengan Q per C, berarti bisa ditulis W sama dengan setengah kali C kali Q per C dalam kurung kuadrat, ini menjadi sama dengan setengah Q kuadrat per C. W-nya. Oke, sudah selesai ya. Jadi teman-teman, di sini ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah fungsi dari kapasitor, yaitu sebagai menyimpan muatan listrik dalam bentuk energi listrik ya, atau energi medan listriknya. Kemudian kita sudah bicara juga tentang kapasitas kapasitor yang disebut sebagai kapasitansi, C sama dengan Q per V di sini. Kemudian kita sudah bicara juga tentang simbol pada rangkaian kapasitor ya. Ada dua, fix kapasitor dan variabel kapasitor. Kemudian kita juga mencari hubungan antara tegangan dan arus. Ternyata kita dapat hubungannya adalah seperti ini. Persamaan 4 ya. Nah, kemudian kita juga sudah bicara tentang daya pada kapasitor. Ini adalah daya pada kapasitor. Yang terakhir, kita bicara tentang energi pada kapasitor, W. Energi pada kapasitor ada dua ekspresi, yaitu setengah CV atau sama dengan setengah Q kuadrat per C. Maaf teman-teman, ini ada salah sedikit. Ini kan ada kuadratnya ya. Kuadrat, berarti ini kuadrat di setengah CV kuadrat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.